Media asing sedang memperhatikan proyek KSOT, Kapal Selam Otomatis Tanpa Awak, buatan PT PAL Indonesia. Karena kapal ini memiliki 3 fungsi utama yang berbeda. Intinya, dunia luar tertarik pada inovasi Indonesia yang berhasil membuat kapal selam tanpa awak sepenuhnya buatan dalam negeri. Dan mereka menyoroti bagaimana kapal ini bisa beroperasi untuk misi pengintaian, peperangan bawah laut, dan penelitian laut secara mandiri. Halo para pencinta besi terapung, di tengah gemuruh langkah parade dan bunyi sirene yang dramatis, muncul sesuatu yang membuat orang-orang menoleh 2 kali. Bukan pesawat luar angkasa, bukan drone raksasa, melainkan sebuah kapal selam yang tak terlihat berlayar di darat. Ya, ini sebenarnya bukan sulap. Itu adalah prototipe kapal selam otonom tanpa awak KSOT 008 karya PT PAL yang dipamerkan menjelang HUT TNI ke-80. Penampilan ini benar-benar menyita perhatian publik saat latihan dan defile di Monas. Sekarang mari kita uraikan dengan tenang, karena ini penting. Apa sebenarnya yang ditampilkan dan kenapa banyak orang nganga? KSOT bukan sekedar model mainan. Ini adalah platform bawah air yang dikembangkan untuk beragam isi, dari mengintai sampai menyerang. PT PAL sendiri menegaskan proyek ini sebagai bagian dari langkah kemandirian industri pertahanan Indonesia, diklaim buatan anak bangsa dan membawa kandungan komponen dalam negeri (TKDN) yang melewati 50%. Sebuah sinyal politik dan teknis bahwa kita mulai bisa membuat alat perang canggih sendiri. Kita mesti paham implikasinya. Pertama, dari sisi pengintaian, KSOT ISR bisa meningkatkan kesadaran situasional di ZEE kita, memantau jalur pelayaran, patroli, atau mendeteksi aktivitas mencurigakan tanpa mempertaruhkan awak. Kedua, dari sisi perang bawah laut, varian bersenjata mengubah taktik. Serangan bisa dilancarkan oleh platform yang relatif murah dibanding kapal berawak, sulit dideteksi, dan bisa dikorbankan jika perlu. Ketakutan? Ya, negara tetangga mungkin terkejut. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita mengatur aturan, kontrol, dan etikanya, karena teknologi otonom bersenjata menimbulkan pertanyaan besar tentang siapa yang bertanggung jawab saat sesuatu meleset. Sedikit lucu tapi serius. Bayangkan KSOT ISR sedang patroli dan tiba-tiba menemukan kawanan ikan paus selfie. Ia mengirimkan foto ke pusat komando. Operator manusia memberi caption, "Wonderful," sambil lupa bahwa ada target sungguhan 200 mil laut sebelahnya. AI di kapal ini dirancang membantu menentukan prioritas target, deteksi ancaman dan menyesuaikan misi secara otomatis. Jadi ada kecerdasan di bawah air, bukan cuma kabel yang menempel ke remote control. Tetapi jangan berpikir AI adalah dewa. Selalu ada manusia yang harus mengawasi kebijakan, aturan engagement, dan memastikan sistem tidak salah menilai perahu nelayan sebagai kapal perang. Dari sudut pandang industri, KSOT menunjukkan PT PAL bergerak dari pembuat lambung kapal menjadi integrator sistem yang bisa menyatukan propulsi, sensor, AI, dan persenjataan, termasuk kemitraan teknologi dengan perusahaan asing seperti yang pernah diumumkan sebelumnya. Ini penting karena membangun ekosistem teknologi, baterai, sensor, software, logistik, membutuhkan lebih dari satu pabrik. Itu butuh rantai pasok yang matang. Kalau berhasil, efeknya bukan hanya militer, ada potensi transfer teknologi ke sektor sipil, survei dasar laut, riset oseanografi, pemantauan lingkungan, bahkan bantuan pencarian bencana. Jadi jangan langsung panik, kapal selam itu bisa jadi juga membantu menemukan kapal karam atau pipa bocor. Sekarang ada yang bertanya soal etika dan hukum internasional. Wajar, kendali jarak jauh dan kemampuan otonom memerlukan aturan jelas. Kapan boleh menembak, siapa menandatangani perintah, bagaimana mencegah eskalasi tak disengaja. Ini bukan sekedar soal kebanggaan nasional, tapi soal tanggung jawab negara. Jadi sambil kita tepuk tangan untuk prestasi teknis, kita juga harus mendorong dialog internasional, transparansi penggunaan, dan mekanisme akuntabilitas, agar teknologi canggih tak berubah jadi sumber konflik yang tak terkendali. Oke, kembali ke kerumunan. Saat KSOT melintas di Monas, reaksi publik itu nyata, antara kagum dan curiga, seolah-olah melihat robot laut yang bisa makan kapal. Media asing pun menyoroti, berita-berita luar negeri menuliskan bahwa Indonesia ikut masuk dalam gelombang negara yang mengembangkan sistem otonom bawah air, lengkap dengan headline dramatis yang bilang, "Satu platform, banyak misi." Jadi reputasi kita sekarang meningkat. Tapi ingat, reputasi baik itu harus diikuti tata kelola yang baik juga.
Nah, kalau Anda duduk di kerumunan dan bertanya, apakah kapal selam ini akan menggantikan kapal berawak? Jawabannya tidak dalam waktu dekat. KSOT lebih berfungsi sebagai komponen tambahan yang memperluas kemampuan, seperti menambah pasukan drone di langit bukan mengganti pilot yang berpengalaman. Kombinasi manusia dan mesin yang dirancang baik adalah tujuan yang ideal, bukan saling menggantikan secara ekstrim. Jadi, setelah penampilan megah KSOT di Monas itu, banyak yang bertanya-tanya, ini beneran buatan Indonesia? Atau cuma tempelan bendera merah putih aja nih? Pertanyaan yang sah, karena publik kita ini udah sering dikecewakan proyek yang katanya lokal, tapi ternyata lokal rakit. Komponennya impor semua, kita cuma pasang baut terakhir. Tapi kali ini beda. PT PAL dengan cukup tegas menyebut bahwa KSOT memang dirancang, diproduksi, dan diuji langsung di dalam negeri. Bahkan TKDN, tingkat komponen dalam negeri, udah tembus lebih dari 50%, dan lagi digenjot menuju 70%. Artinya, sebagian besar jantung dan otak dari kapal ini benar-benar hasil kerja tangan dan otak insinyur Indonesia sendiri. Nah, ini baru keren. Bukan cuma beli lisensi, tapi beneran create something new. Dan yang bikin menarik, konsep KSOT ini bukan sekedar alat perang, tapi juga simbol bahwa Indonesia mulai menapaki era baru di bidang teknologi pertahanan maritim. Dulu kita cuma bisa bangga kalau bisa beli kapal selam dari luar negeri. Sekarang, kita mulai bisa bilang ke dunia, tenang bro, kita udah bisa bikin sendiri. Dan bukan sembarangan, ini kapal selam tanpa awak, pakai AI pula. Tapi kalau saya boleh sedikit ngelawak, ini juga bikin tentara kita harus belajar hal baru. Kalau dulu latihan pakai kapal selam itu ribet, harus siap oksigen, cek sonar, latihan komunikasi di bawah air, dan segala macamnya. Sekarang, mereka harus nambah satu skill baru, ngoding. Bayangin aja, teknisi TNI AL duduk di depan laptop sambil bilang, kenapa AI-nya malah ngejar ikan? Itu bukan target bro. Tapi inilah realitas pertahanan masa depan. Perang bukan cuma soal otot dan senjata, tapi juga soal algoritma dan data. Kalau dulu medan tempur ada di darat, laut, dan udara, sekarang ada satu lagi, cyber dan AI domain. Dan KSOT ini bisa jadi salah satu pionirnya dari Indonesia. Yang lebih menarik lagi kalau kita lihat fungsinya, KSOT ini nggak cuma bisa jadi mata-mata laut, tapi juga tangan dan giginya. Bayangin, varian ISR-nya kayak interlaut, diam tapi tajam, bisa memantau aktivitas kapal asing, pipa gas bawah laut, bahkan mendeteksi kalau ada yang coba-coba nyelonong ke wilayah ZEE kita. Lalu varian kamikaze-nya, wah ini ngeri tapi keren. Mirip konsep rudal bawah air yang berpikir sendiri. Dia bisa dikirim ke area target dan, ya, meledakkan dirinya. Dan varian peluncur torpedonya. Nah, ini ibarat mini kapal selam pemburu yang bisa membawa sampai 6 torpedo berat. Coba bayangin, satu KSOT aja bisa bikin kapal musuh mikir 2 kali buat mendekat. Tapi di balik kecanggihan itu, ada hal menarik yang jarang dibahas. Sistem AI di dalam KSOT ini bukan cuma buat gaya-gayaan. AI-nya punya fungsi krusial. Dia bisa menganalisis situasi bawah laut secara real-time, menentukan prioritas target, bahkan menyesuaikan ulang misi kalau kondisi berubah. Misalnya kalau cuaca ekstrim atau sinyal komunikasi terputus, AI bisa mengambil keputusan untuk menyembunyikan diri dulu sampai aman. Jadi bukan cuma pintar menyerang, tapi juga tahu kapan harus diam. Ini jujur aja lebih bijak daripada sebagian orang di media sosial. Dan dunia pun mulai melirik. Media asing kayak Defense Security Asia dari Malaysia sampai nulis artikel khusus tentang KSOT ini. Mereka nyebutnya sebagai satu platform banyak misi. Bayangin, biasanya mereka bahas kapal-kapal NATO atau Amerika, tapi kali ini mereka bahas buatan PT PAL. Artinya, level kita udah mulai naik kelas. Bukan cuma sebagai konsumen senjata, tapi sebagai pemain baru di industri pertahanan global. Kalau mau dibawa ke konteks geopolitik nih, permunculan KSOT ini bisa bikin peta kekuatan di kawasan Laut Cina Selatan sedikit bergeser. Negara-negara di sekitar Laut Cina Selatan pasti mulai perhitungkan bahwa Indonesia punya mata dan tangan bawah laut yang lebih canggih dari sebelumnya. Apalagi KSOT bisa dioperasikan dalam jumlah banyak, tanpa risiko kehilangan awak.
Dalam strategi militer modern, ini disebut force multiplier, alat yang memperbesar daya tempur tanpa menambah jumlah manusia. Tapi tentu saja semua kemajuan ini datang dengan tantangan baru juga. Kita harus siap dengan infrastruktur komunikasi bawah laut yang aman, jaringan data yang terenkripsi, dan sistem kontrol yang nggak gampang diretas. Karena percuma AI nggak pintar, kalau malah diambil alih hacker luar negeri, nanti KSOT-nya bukannya patroli, malah keliling cari wifi gratis. Dan yang paling penting, pengembangan KSOT ini nggak boleh berhenti di prototype. Kalau cuma dipamerin di HUT TNI tapi nggak lanjut ke produksi massal, ya sayang banget. Karena dari sini, bisa muncul efek domino besar. Tumbuhnya industri komponen, tenaga ahli baru, bahkan lapangan kerja berteknologi tinggi di sektor pertahanan. Thanks banget buat yang udah nonton sampai habis. Kalau suka, ya di-like aja. Kalau merasa cocok, langsung subscribe. Dan kalau jempol udah gatal pengen ngetik, antem aja tuh kolom komentar. Mau debat? Boleh. Mau bercanda? Gas. Yang penting sopan.